Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Linda dalam pelajaran sains. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang alat gerak manusia dan hewan. Anak-anak, sebagaimana kita tahu bahwa salah satu bentuk kekuasaan Allah adalah dengan diciptakannya alam semesta beserta isinya, termasuk kita umat manusia. Dan dikatakan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal ini dijelaskan juga oleh Allah dalam surat At-Tin ayat 4. Kenapa dikatakan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk? Karena manusia adalah makhluk yang secara fisik itu melebihi dari makhluk-makhluk lainnya. Jadi sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan kesempurnaan fisik oleh Allah. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat gerak manusia dan hewan itu apa saja. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas apa saja tadi alat gerak manusia dan hewan, kita harus tahu dulu pengertian dari gerak. Jadi secara umum, gerak artinya berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, fungsi dari organ gerak itu sendiri yaitu untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, memegang, menggali, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu alat gerak manusia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada alat gerak pasif yaitu tulang, dan yang kedua ada alat gerak aktif yaitu otot. Nah, kenapa tulang dikatakan dengan alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa berdiri sendiri tanpa dengan bantuan otot. Jadi tidak bisa membuat pergerakan tanpa adanya otot. Namun walaupun demikian, tulang tetap memberikan peranan yang sangat besar terhadap sistem gerak manusia dan hewan. Jadi bisa disimpulkan bahwa tulang dan otot itu bekerja sama untuk bergerak, membentuk pergerakan atau disebut juga dengan sistem gerak. Oke, selanjutnya alat gerak manusia yaitu terdiri dari rangka manusia. Jadi semua bagian tubuh manusia itu tubuh kita ya disatukan oleh tulang. Sedangkan susunan tulang pada tubuh kita itu disebut rangka tubuh. Nah, rangka tubuh itu mempunyai fungsi. Yang pertama adalah memberikan bentuk, rupa, dan menopang tubuh. Dan yang kedua yaitu melindungi organ dalam seperti otak, jantung, dan paru-paru. Nah, anak-anak kita lihat gambar yang ada di layar. Jadi ini adalah gambar rangka manusia. Secara umum, rangka manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang paling atas ya, yaitu namanya rangka kepala. Selanjutnya ada rangka badan dan rangka alat gerak yang terdiri dari rangka anggota atas dan rangka anggota bawah atau kaki. Oke, sekarang kita cari tahu masing-masing rangka kepala itu fungsinya untuk apa. Yang pertama ada rangka kepala. Rangka kepala atau biasanya disebut juga dengan tengkorak itu berfungsi untuk melindungi otak. Selanjutnya ada rangka badan.
Nah, rangka badan ini ada tulang belakang yang berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang yang berada di sepanjang tulang belakang. Oke, rangka belakang selain tadi ada rangka tulang belakang, juga ada tulang rusuk, yaitu berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Yang terakhir adalah rangka gerak. Rangka gerak terdiri dari rangka tulang lengan dan tulang kaki. Nah, di sini tulang lengan atas itu biasanya disebut juga dengan humerus. Sedangkan pada tulang kaki, tulang paha itu bisa juga disebut dengan femur. Nah, sendi. Nah, apa itu sendi? Sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang. Nah, dengan bantuan persendian ini, kita bisa membungkuk dan bergerak. Tulang juga disatukan oleh jaringan kuat yang disebut dengan ligamen. Nah, sekarang macam-macam sendi. Yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel itu adalah sendi yang memungkinkan untuk pergerakan satu arah seperti gagang pintu ya, adanya di lutut, di siku, jari kaki, dan jari tangan. Kemudian yang kedua adalah sendi peluru. Kalau sendi peluru itu memungkinkan pergerakan ke seluruh arah. Ada di antara tulang lengan atas dan bahu ya. Kemudian ada juga di antara tulang paha dan tulang pinggul. Yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar ini adalah sendi yang memungkinkan untuk bergerak ke samping, ke kanan dan ke kiri. Sendi putar itu adanya di dua tulang belakang, di antara dua tulang belakang atau leher. Yang terakhir adalah sendi luncur. Sendi luncur yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang ya. Adanya di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Selanjutnya alat gerak hewan. Nah, sekarang kita masuk ke alat gerak hewan. Jadi berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada vertebrata dan yang kedua ada avertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang seperti kucing, sapi, kerbau, burung, katak, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti ubur-ubur, kemudian siput, laba-laba, cacing, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya hewan avertebrata yang lain. Nah, sekarang kita perhatikan hewan-hewan berikut ini. Yang pertama adalah kelinci. Nah, kelinci ini memiliki organ gerak berupa kaki. Nah, sekarang coba kita perhatikan kaki yang ada di gambar ya. Nah, ternyata kalau diperhatikan, kaki kelinci bagian belakang itu lebih besar dan lebih panjang daripada kaki bagian depan. Nah, hal ini memungkinkan kelinci untuk dapat melompat dan berfungsi juga memberikan tumpuan ketika kelinci ini melompat. Sedangkan kaki bagian depan itu lebih pendek, berfungsi untuk memberikan tumpuan ketika dia mendarat. Kedua adalah katak. Katak juga memiliki alat gerak berupa tungkai kaki sama seperti kelinci ya. Tungkai kaki katak itu bagian belakang lebih panjang daripada bagian depan dan lebih kuat sehingga memungkinkan katak dapat melompat lebih tinggi. Katak juga memiliki selaput renang yang
berguna untuk memberi tekanan pada air, dan selaput renang ini memudahkan katak untuk berenang di dalam air. Yang selanjutnya adalah burung. Burung memiliki alat gerak berupa sayap dan kaki. Nah, ternyata ada beberapa burung yang memiliki selaput pada kakinya. Jadi ada juga beberapa burung yang bisa berenang. Selanjutnya adalah kadal. Kadal memiliki alat gerak berupa kaki juga, sama seperti hewan reptil lainnya ya. Jadi dia lebih memudahkan untuk bergerak dan menopang tubuhnya. Yang terakhir adalah, maksudnya terakhir hewan vertebrata di sini ya, adalah ikan. Nah, ikan memiliki organ gerak berupa sirip dan ekor. Nah, sirip ikan itu ada sepasang di bagian samping tubuh ikan itu sendiri, dan juga memiliki sirip ekor yang ada di belakangnya. Nah, sirip ini berfungsi untuk memudahkan ikan berenang dan bergerak ke depan. Nah, kita masuk ke hewan avertebrata. Yang pertama ada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini memiliki alat gerak berupa tentakel dan kepala. Nah, tentakel pada ubur-ubur itu berada di sekitar mulut ubur-ubur itu sendiri. Dan tentakel ini berfungsi juga untuk menangkap dan memasukkan makanannya ke dalam mulut si ubur-ubur itu sendiri ya. Nah, si tentakel ini juga di ujung-ujung tentakel kakinya ya, itu memiliki alat penyengat, yaitu untuk melindungi dirinya dari pemangsanya. Selanjutnya yaitu belalang. Belalang memiliki alat gerak berupa kaki dan sayap. Nah, ini memudahkan belalang untuk berpindah tempat dan melompat dari satu tempat dan ke tempat yang lain. Ada juga siput, yaitu siput memiliki organ gerak berupa kaki perut. Nah, si kaki perut siput ini bentuknya pipih dan lebar. Oke, itu saja yang bisa Bu Linda sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.